Halo dok, halo, halo, Having a bad prospecting day? Introducing Lucia, the easiest. halo dok. Halo, Mbak Marsha. Iya, halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Oke, dokter, ini suara saya sudah jelas ya dok? Jelas sekali. Oke, kita masih punya waktu sekitar kurang lebih 2 menit lagi sambil menunggu audiens bergabung ya dok. Mungkin dokter mau minum dulu bisa dokter. Oke, terima Oke, kasih dok. siap.
antigen COVID-19 Rumah Sakit Onkologi Solo. Cepat, aman, akurat, dan minim resiko penularan. Alur layanan rapid test antigen COVID-19 melakukan registrasi online melalui link dan WhatsApp Rumah Sakit Onkologi Solo. Melakukan transfer pembayaran. Kemudian, petugas akan menginput data dan menginformasikan jadwal pemeriksaan. Datang ke lokasi rapid test antigen sesuai jadwal pemeriksaan. Pemeriksaan rapid test antigen akan dilakukan di bilik screening Selasar Selatan UGD Rumah Sakit Onkologi Solo. Pemeriksaan selesai, hasil akan dikirimkan melalui WhatsApp atau email pada hari pemeriksaan. Rumah Sakit Onkologi Solo, hospitable, easier, better. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di talk show dengan tema lengkapi vaksinasi untuk cegah kanker serviks. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsha yang akan memandu acara kita selama 1 jam ke depan. Dan juga tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap Rumah Sakit Onkologi Solo yang telah menyelenggarakan talk show kita di siang hari ini tentunya. Dan juga tentunya saat ini saya tidak hanya sendiri karena saya juga sudah bersama narasumber kita yang sangat istimewa di siang hari ini, yaitu Dr. Heru Priyanto, spesialis Obgyn Consultant Onkologi. Namun sebelum kita menyapa Dr. Heru, izinkan saya terlebih dahulu membacakan resume dari Dr. Heru, yaitu merupakan lulusan dari Faculty of Medicine Erlangga University Surabaya, lalu melanjutkan pendidikannya di Obstetric and Gynecology Department, Dr. Sutomo Hospital, Faculty of Medicine Erlangga University Surabaya, Obstetric and Gynecology Departemen Dr. Cipto Mangunkusumo Faculty of Medicine University of Indonesia Jakarta, the Dutch School of Gynecology, Oncology and Pelvic Surgery at Leiden University Medical Center, Leiden, Netherlands, serta Medical Science Doctoral Program 11 Maret, University Solo, Central Java. Dan juga dokter pernah bekerja sebagai Government Primary Health Service, Bastam District, South Sulawesi Province, Obstetric and Gynecology Doctor Muara Tewe Hospital and Pare Hospital in Kalimantan Province and Kediri East Java Province, sebagai Head of Oncology Division, Obstetric and Gynecology Department, Dr. Muwardi Hospital, Faculty of Medicine, 11 Maret University Solo, Sentra Java, serta owner of Rumah Sakit Onkologi Solo. Langsung saja kita sapa Dr. Heru. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Marsha. Apa kabar? Apa kabar, dok? Kabar baik ya, dok? Luar biasa, dokter tentunya. Semoga juga dokter beserta keluarga besar ya, dok. Di rumah juga kerabat tercinta dalam keadaan sehat selalu ya, dok. Amin, terima kasih. Sehat selalu juga ya. Amin, dokter. Nah, kita juga tidak lupa untuk menyapa, dok, para audiens yang telah bergabung dengan kita. Selamat siang semuanya, selamat datang. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan juga kami ucapkan agar audiens dalam keadaan sehat selalu beserta keluarga besar juga ya, dok. Dan juga khususnya seluruh masyarakat Indonesia dalam keadaan sehat dan cepat terlepas dari pandemi COVID-19 ya, dok, yang tentunya saat ini masih bisa dibilang belum selesai ya, dok. Iya. Jadi kasusnya menurun, kita masih wait and see, tapi moga-moga menurun terus dan tidak ada lonjakan gelombang-gelombang selanjutnya ya. Amin ya, dok. Jadi kita udah masuk lagi ke new normal atau bahkan normal gitu ya, nggak usah ada tingkat-tingkatannya lagi ya, dok, fasenya. Oke, Iya, tapi betul. kita berbicara lagi mengenai pandemi COVID-19, pasti kita tidak terlepas dari membicarakan masalah virus, karena memang pandemi COVID-19 kan yang kita tahu karena virus gitu ya. Tapi mungkin sudah hampir 2 tahun ini ya, dok, kita bahas virus COVID-19 gitu, padahal banyak banget jenis penyakit lainnya yang tidak kalah berbahaya selain virus COVID-19, yaitu salah satunya yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan ini ya, dok. Iya, betul. Jadi memang virus itu ternyata mempunyai dampak terhadap kesehatan dengan berbagai
variasinya. Dan salah satu yang kita bahas adalah bagaimana sebuah virus bisa menginisiasi timbulnya suatu kanker. Betul sekali, Dok. Nah, tidak perlu khawatir, nanti setengah jam pertama akan dilakukan sesi presentasi oleh dokter, lalu setengah jam berikutnya akan kita buka sesi diskusi tanya jawab. Jadi di sini audiens bisa langsung menuliskan pertanyaannya saja jika ada pertanyaan yang muncul selama dokter presentasi. Nanti kita akan bahas mengenai kanker serviks ya, Dok, karena penting ya, Dok, kita bahas mengenai kanker serviks ini gitu ya. Ya, jadi kalau menurut data dari nasional maupun internasional, angka kejadian kanker apapun kankernya itu meningkat. Data dari WHO pada 2030 insiden angka kejadian kanker itu bahkan meningkat lebih dari 200%. Polanya berbeda, artinya ada satu jenis kanker yang akan menurun karena misalnya deteksi dini, vaksinasi, tapi di sisi lain jenis kanker yang lain karena perubahan pola hidup dia justru akan meningkat dan sebagainya. Seperti itu, Mbak Marsha. Oke, tentu saja kita harus waspada karena itu makanya nih kita perhatikan ya presentasi dari dokter baik-baik karena tentunya ilmunya sangat bermanfaat untuk kita dan juga ada cara pencegahan dari kanker serviks. Kanker sudah ada pencegahannya, kapan lagi gitu ya, Dok ya? Iya. Oke, kita memang bisa buka dulu ya, Dok, slide presentasinya. Ya. Silakan, Mbak Marsha. Oke, kami bantu buka. Sudah terlihat, Dokter? Iya, kelihatan sekali. Jelas. Jadi pertama pertanyaannya itu mengenai pengertiannya ya, Dok. Dari tadi kita bahas infeksi HPV, kanker serviks. Jadi sebenarnya pengertiannya itu apa sih, Dok? Ya, HPV adalah singkatan dari Human Papilloma Virus. Jadi virus ini adalah suatu DNA virus dan berdasarkan penelitian dialah penyebab kanker. Jadi proses terjadinya kanker yang diinisiasi oleh virus namanya viral carcinogenesis, Pak Marsha. Jadi kalau misalnya dari penyebab kimia namanya chemical carcinogenesis. Yang kita bahas adalah bagaimana virus bisa menginisiasi kalau tidak diantisipasi, tidak ditreatment menjadi suatu kanker. Dan HPV ini ternyata terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang high risk atau disebut juga oncogenic, artinya bisa menyebabkan kanker. Di sisi lain ada yang low risk, risiko rendah. Nah, risiko rendah ini tidak menyebabkan kanker, tapi tetap menyebabkan morbiditas, yaitu genital warts atau kutil kelamin. Dan yang utama untuk high risk itu adalah nomor 16-18, persentasinya sampai 70%. Jadi yang menginisiasi kanker. Kemudian yang low risk itu misalnya menyebabkan kutil kelamin, bisa terutama juga di alat reproduksi, misalnya vulva atau bibir kemaluan atau mungkin bahkan di alat kelamin laki-laki. Dan ternyata memang infection rate itu tinggi, 54% pada laki-laki, 46% pada perempuan. Dan jangan lupa audiens sekalian bahwa HPV ini tidak hanya menyebabkan kanker serviks, tapi juga kanker vagina, kanker vulva, kanker orofaring, yaitu kanker di rongga mulut, kanker lidah, kanker tenggorokan, dan juga pada laki-laki di penis, dan juga misalnya sudah ada data, ternyata di jaringan kanker payudara ditemukan gen dari HPV. Silakan dari audien nanti kalau yang ada yang mau ditanyakan, karena memang ada perkembangan yang menarik sekali tentang HPV infection. Demikian, Mbak Marsha. Jadi jenis penyakitnya ini banyak ya, Dok ya, karena memang karena virus makanya penyakitnya banyak sekali gitu ya.
Iya, jadi virus yang high risk itu untuk pengetahuan saat ini hanya ditularkan lewat kontak seksual. Tapi kalau yang non high risk, yang tipe-tipe tidak menyebabkan kanker, itu dengan cara lain. Ada penelitian di bandara internasional, dilakukan swab di toilet, dan didapatkan berbagai jenis virus, tapi kelompok yang non-onkogenik, kelompok yang low risk. Jadi memang demikian, jadi gampang beralih dari orang ke orang, atau mungkin juga apalagi kalau dengan pasangan. Oke, kita lanjut lagi nih ya dok, next slide. Ya, pendengar sekalian, peserta sekalian, infeksi HPV itu adalah penyebab utama kanker serviks. Di istilah kami namanya faktor etiologi. Dengan disamakan atau namanya faktor predisposisi. Faktor predisposisi itu faktor yang mempermudah. Misalnya menikah muda, pasangan multiseksual, metroseksual partner, pernah penyakit kelamin, itu namanya faktor predisposisi. Tapi kalau faktor etiologi, penyebabnya hanya satu, yaitu HPV virus HPV. Dan kanker serviks adalah kanker yang tumbuh primernya di mulut rahim. Jadi bukan penyebaran dari tempat lain. Jadi memang ini penting karena yang disebut kanker serviks adalah betul-betul bahwa primernya adalah tumbuh di mulut rahim. Demikian Mbak Marsha. Oke, dan juga tentunya ini berbeda ya dok dengan yang biasa didengar kanker rahim ya dok ya? Ya betul. Jadi kalau kita lihat bahwa di gambar ini ada tulisan serviks, itulah mulut rahim atau leher rahim. Kemudian di atasnya yang bentuknya kayak buah bir itu rahimnya. Kalau itu disebut kanker rahim, jadi beda. Sedangkan kalau kanker ovarium itu dari indung telur yang warna putih kiri kanan itu. Jadi di kiri kanan itu adalah indung telur. Jadi kanker utama wanita adalah 3, kanker serviks, kanker ovarium, dan kanker endometrium atau kanker badannya rahim, bukan kanker mulut rahim. Oke, ini membahayakan sekali tentunya ya dok, termasuk salah satunya kanker serviks gitu. Kita boleh lanjut lagi nih ya dok ke next slide. Silakan. Berikutnya pertanyaannya mengenai waktu dok. Jadi kan memang wanita itu bisa terinfeksi HPV ya dok. Tapi kalau misalnya kita terinfeksi HPV, apakah itu langsung serta-merta menjadi kanker serviks masuk stadium 1 atau gimana ya dok? Kan tadi penyakitnya juga banyak ya dok ya. Ya, jadi ini yang memang harus dipahami untuk khayal yulas bahwa infeksi HPV itu terjadi secara bertahap. Yang pertama ketika infeksi HPV terjadi pada mulut rahim, misalnya, itu tidak semua berkembang menjadi prakanker atau kanker. Sebagian besar akan tereradikasi sendiri oleh kekebalan tubuh kita. Nah, mana yang menjadi prakanker-kanker apabila infeksi itu persisten. Sistem kekebalan tubuh kita tidak mampu mengeradikasi, mengalahkan virus itu. Kemudian ini yang penting bahwa ternyata kanker serviks ini mempunyai namanya fase prakanker. Kita lihat gambar di sini, ini uterus normal, kemudian berkembang menjadi prakanker dulu, baru kemudian masuk kanker. Kalau yang disebut stadium 1, 2, 3, 4 itu ketika sudah menjadi kanker. Nah, di sini pentingnya acara siang ini, Mbak Marsha, bahwa fase prakanker itu harusnya yang bisa ditemukan. Dan lebih jauh lagi adalah bisa dicegah dalam konteks primary prevention. Jadi kanker serviks itu ada 3 pencegahan: primary prevention, secondary prevention, dan third prevention. Primary prevention adalah perubahan perilaku, edukasi masyarakat, dan vaksinasi. Sedangkan secondary prevention adalah deteksi dini dan manajemennya. Sedangkan tertiary prevention adalah
Kalau terdiagnosa kanker, segera berobat biar tidak jadi penyulit yang lain. Dan infeksi itu ternyata dari normal terinfeksi HPV itu memerlukan waktu 3-17 tahun untuk menjadi kanker, rata-rata 10 tahun. Jadi rentang sepanjang itu harusnya kita bisa mendeteksi adanya lesi prakanker. Oke, jadi memang ternyata panjang ya dok, dan dalam waktu yang lama itu sebenarnya kita bisa melakukan pencegahan gitu. Ternyata karena lama banget gitu ya dok, kalau misalnya kita bisa menjaga kenapa enggak gitu ya. Iya, jadi kadang-kadang kita masyarakat itu kurang aware. Sebenarnya tandanya gampang. Awal tandanya adalah leukorea, keputihan. Keputihan kok nggak sembuh-sembuh ya. Wanita kalau keputihan mungkin ya dalam tanda kutip biasa ya. Apalagi kalau pada menjelang atau sudah menstruasi. Ada 4 kriteria vaginal discharge. Keluarnya cairan dari vagina itu yang dianggap normal. Pertama adalah saatnya. Saatnya menjelang atau sesudah menstruasi. Yang kedua, vaginal discharge itu tidak gatal, tidak bau, tidak berwarna. Nah, kalau ada vaginal discharge seperti itu, nggak apa-apa, nggak perlu diterapi. Tapi kalau ada vaginal discharge, kemudian saat keluarnya sembarangan waktu, kemudian ada gatal, ada bau, warnanya kuning hijauan, dan sebagainya. Nah, itu saatnya sudah harus deteksi dini. Deteksi ini apakah hanya kuman biasa, bakteri atau jamur, apa sudah ditumpangi HPV? Gitu. Jadi kalau keputihan berulang, awalnya tidak ada darah, kemudian tiba-tiba kok ada bercampur darah, dan juga terjadi postcoital bleeding, perdarahan pasca sanggama, harus segera berobat, harus segera dilakukan deteksi dini. Begitu Mbak Marsha. Oke, ini kita lanjut dulu ya dok ya. Selanjutnya dokter, pertanyaannya mengenai siapa-siapa saja nih dok yang beresiko tapi terinfeksi HPV ya dok, ini lebih umum ya, bukan kanker serviks. Nah kalau dari slide awal berarti tadi Marsha lihatnya banyak penyakit, jadi semuanya gitu ya dok yang bisa beresiko ya? Ya, jadi HPV ini terutama yang low risk itu bisa menginfeksi siapa aja. Baik cowok maupun cewek, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini datanya seperti ini, 8 dari 10 perempuan dalam long life history-nya, dalam rangkaian perjalanan hidupnya itu terinfeksi HPV. Tapi belum tentu HPV yang onkogenik, bisa aja yang non-onkogenik, yang low risk. Dan bisa aja kita nggak nyadari gitu. Tapi yang caranya adalah kalau ada keluhan segera berobat, atau memang sekarang ini kan memang ada primary prevention-nya dengan pemberian vaksinasi, dan itu di negara maju yang ekonominya sudah lebih mampan, itu adalah sebenarnya tanggung jawab negara ya istilahnya. Jadi yang menyelenggarakan itu negara. Jadi semua anak-anak SD kelas 5 ke 6 dilakukan HPV vaccination. Oke, kita next slide ya dok ya. Ya. Apakah sudah terganti dok slide-nya? Belum. Di sini belum ya? Ini ya, sudah. ini sudah ya dok. Ya, ini faktanya ya dok. Ya, ini faktanya. Jadi fakta ini adalah data yang memang aslinya demikian, bahwa ternyata setiap jam 2 perempuan meninggal karena kanker serviks, dan ini di Indonesia. Dan data terbaru tahun ini mungkin kita harus prihatin dan harus mencari pemecahannya, bahwa di Asia Tenggara kita masih tertinggi incidence angka kejadiannya, dan prihatin lagi kita terendah cakupan screeningnya. Jadi kita lihat bahwa ada
88 kasus baru kanker serviks setiap hari. Kemarin saya mengamatkan, dan selalu ketika kita bekerja di poliklinik, hampir setiap hari itu dapatkan kanker serviks. Dan sedihnya, Mbak Marsha, itu ternyata sudah sebagian 70% pada datang ke kita sudah advanced stage, sudah stadium lanjut, yang tentunya morbiditas, angka kesakitannya jadi tinggi, dan sedihnya adalah angka kesembuhannya turun karena sudah stadium lanjut, dan angka rekarensinya, angka kekambuhannya jadi juga tinggi. Jadi memang begitu dalam konsep penata laksanaan kanker, kita harus menghitung angka kesembuhan, kemudian juga angka kekambuhan. Jadi karena memang harus dipantau sepanjang hidupnya setelah seseorang menderita kanker. Dan juga tentunya kita nggak mau ya dok, ini yang kasus tertinggi terus untuk penyakit-penyakit, termasuk kanker serviks juga juara 1, tapi untuk di Asia Tenggara untuk penyakit gitu ya dok, lagi-lagi kalau bisa kita prestasi aja ya dok juara 1-nya. Iya, dan sebenarnya itu menjadi beban bukan hanya masyarakat, bukan hanya beban seseorang yang menderita, tapi juga beban untuk institusi kesehatan, beban untuk negara. Karena sekarang ini berdasarkan data dari BPJS, itu pengobatan pasien kanker itu nomor 2 terbesar setelah penyakit kardiovaskuler dibandingkan penyakit yang lain. Jadi kalau misalnya harus operasi, harus kemoterapi, radioterapi, itu maaf saya mungkin share nilai ya, mungkin rata-rata tidak cukup 100 juta untuk pengobatan. Tapi kalau prakanker mungkin bisa dalam rentang, mungkin bisa cukup di bawah 1 juta atau mungkin 5 juta, selesai, dan curability-nya, kesembuhannya bisa 100% kalau baru prakanker. Tidak kambuh, tidak mungkin menyebar. Karena kalau prakanker dideteksi dengan pap smear atau IVA atau HPV test, itu manajemennya sederhana, bisa poliklinik, dan kesembuhannya mencapai sempurna, bisa 100%. Oke, kita lanjut lagi nih ya dok. Selanjutnya, pertanyaannya mengenai kelompok usia, dok. Biasanya kan kalau penyakit-penyakit ada usia mana gitu yang paling tinggi datanya ya, dok. Kalau kanker serviks sendiri gimana nih, dok? Ya, jadi data kelompok mana yang gampang terpapar adalah data yang penting untuk perencanaan suatu di bidang kesehatan. Karena kita harus, karena tahu di misalnya wilayah ini atau umur sini, maka kita bisa memfokuskan program kita di kelompok itu, sehingga daya ungkitnya besar. Nah, pada kanker serviks itu kelompok usia reproduksi. Jadi kelompok yang masih produktif, 36 sampai 55. Tapi Mbak Marsha, bulan lalu saya dapatkan pasien stadium 2B pada usia masih 26 tahun. Sehingga mungkin terinfeksinya mungkin menikah dini, mungkin pada usia 16-an tahun. Dan juga barusan sekitar 3 bulan lalu saya dapatkan pasien baru terdeteksi kanker serviks pada usia 84 tahun. Jadi prihatin sekali viewers sekalian, di saat masa tua yang harusnya tinggal mungkin menikmati bersama anak cucu keluarga, harus menjalani pengobatan yang cukup panjang karena adanya kanker serviks. Jadi memang demikian usianya, tapi ternyata di Indonesia lebih melebar. Kenapa? Karena deteksi dininya belum berjalan dengan baik. Cakupan deteksi dini kita pada kisaran 8-10%. Di negara maju, katakanlah di Jepang, yang ideal dan mereka bisa mencapai itu 85% dari sasaran sudah termaktub atau sudah dilakukan deteksi dini. Rentangnya jauh sekali, antara 10% dan 85%. Ngejarnya harus lari, nggak bisa jalan lagi nih.
Oke, dan juga tentunya ternyata usia, ibaratnya lanjut usia pun masih bisa terkena gitu ya dok, masih ada angkanya gitu ya. Kan ini benar-benar memprihatinkan sekali gitu ya. Ya, dan inilah alasan kenapa kami di HOGI. HOGI itu Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Jadi himpunan dokter ahli kandungan yang khusus mendalami kanker itu memperlebar rentang pemberian vaksin. Pada negara yang maju, itu dihentikan vaksinasi pada kisaran 40 tahun. Tapi kita memundurkan pada usia 50 tahun lebih, 55 tahun. Kenapa? Karena tingkat screening kita yang masih rendah. Yang kedua, kesadaran masyarakat kita harus kita akui memang masih rendah. Sehingga rentang vaksinasi atau deteksi dini itu lebih panjang rentangnya dibanding negara maju. Karena memang bagaimanapun mereka lebih tertata, lebih terscreen dan sebagainya. Itu salah satu alasan kenapa kita membuat rentang deteksi dini lebih panjang dan mungkin agak lebih rapat ya, lebih sering dilakukan. Oke dokter. Nah, selanjutnya pertanyaannya, next slide. Yang kita tunggu-tunggu ya dok, jadi pembahasan mengenai pencegahannya gitu ya. Jadi salah satu kanker yang sudah ada pencegahannya adalah kanker serviks ini ya dok. Ya, jadi ini kalau tadi kita mungkin banyak membahas mengenai bad news-nya, sekarang good news-nya. Jadi good news-nya adalah bahwa ternyata pertama adalah kanker serviks ada fase prakanker, itu good news-nya. Kenapa? Prakanker itu bisa 10 tahun. Sehingga ada rentang jeda waktu yang cukup panjang untuk bisa dilakukan deteksi dini. Itu good news pertama. Yang kedua, ternyata kanker serviks yang sudah dipastikan proses terjadinya kanker karena virus, jadi namanya viral carcinogenesis, itu sudah ada vaksinnya. Kanker lain belum. Jadi kanker lain sudah dilakukan penelitian, tapi belum tersedia, masih dalam penelitian. Nah, kanker serviks ini sudah. Dan dari berbagai penelitian multicenter internasional itu efektif untuk mencegah infeksi HPV. Kalau mencegah infeksi HPV berarti mencegah terjadinya kanker serviks. Dan ini adalah hal yang sekarang ini sedang diprogramkan oleh pemerintah, dibikinkan beberapa pilot project di beberapa kota untuk meningkatkan cakupan deteksi dini, tapi diimbangi untuk tadi mengejar tadi adalah menurunkan angka kesakitan tadi, diimbangi selain deteksi dini diikuti dengan vaksinasi. Jadi ini strategi untuk harapan bisa mengeradikasi, menghilangkan, kalau enggak ya menurunkan secara bermakna insiden atau angka kejadian kanker serviks. Dan vaksin itu bisa diberikan yang paling efektif, Mbak Marsha, justru pada teenagers, baik laki atau perempuan, tapi terutama perempuan pada usia-usia yang belum aktif seksual. Misalnya angka umur 9-10 tahun. Dan hanya diperlukan 2 kali suntikan. Tapi kalau sudah aktif seksual memerlukan 3 kali suntikan. Oke, jadi ternyata vaksinasi sudah bisa dari usia sangat dini gitu ya dok. Dari usia 9 tahun sudah bisa diberikan vaksinasi HPV ini ya. Tidak perlu menunggu setelah kita dewasa gitu ya. Ya. Prinsipnya kan vaksinasi itu berbeda dengan imunisasi. Jadi audiens sekalian, saya share sedikit apa itu imunisasi dan vaksinasi. Imunisasi adalah suatu tindakan, biasanya dilakukan dengan injeksi, memasukkan imunoglobulin. Imunoglobulin itu adalah zat kekebalan tubuh untuk melawan sesuatu, misalnya melawan virus. Tapi tubuh dalam konteks ini lebih banyak pasif, karena sudah disuntikkan. Nah, kalau vaksinasi termasuk HPV ini adalah melatih atau merangsang kekebalan tubuh kita, cellular immunity, untuk mengenali virus dan membentuk antibodi.
Makanya diperlukan booster 1 dan 2 atau 1, 2, dan 3. Nah, ketika sudah terbentuk suatu imunitas, ketika virusnya datang, tinggal dicaplok nih, gitu. Tinggal dimatikan dengan berbagai cara. Apakah dengan cellular immunity atau pakai humoral immunity. Dan itu bisa berjalan karena memang sudah diteliti demikian. Oke, dan tentunya selain vaksinasi ini sebagai pencegahan primer, ada juga pencegahan sekundernya ya, Dok? Ya, jadi pencegahan primer tadi mungkin saya ulangi adalah edukasi, sosialisasi, kayak seperti ini webinar, ini penting sekali karena kelompok primary prevention. Kemudian secondary prevention adalah deteksi dini. Deteksi dini sama dengan diikuti dengan manajemen. Jangan lupa ya, nanti dideteksi dini tapi tidak dilakukan terapi. Deteksi dini yang sekarang dilakukan, yang pertama adalah tetap gold standarnya adalah pap smear. Boleh yang konvensional maupun yang liquid based cytology. Kemudian yang sekarang lagi digalakkan karena lebih murah, akurasinya seimbang dengan pap smear adalah IVA test, inspeksi visual dengan asam asetat. Ini dirancang lebih murah, hasilnya langsung dan sensitivitas maupun spesifitasnya seimbang dengan pap smear bila dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan pelatihan yang baik. Ini yang penting. Jadi primary prevention diikuti dengan secondary prevention. Oke, dan juga berarti ini ada dua ya, Dok, ada primary, ada secondary, dan dua-duanya ibaratnya ya kalau misalnya kita bisa lakukan, kita harus benar-benar lakukan karena ya ini cara pencegahannya gitu ya, Dok. Nah, kalau misalnya deteksi dini ini itu jadwalnya gimana, Dok? Deteksi dini adalah apakah IVA, apakah pap smear itu dilakukan apabila seseorang sudah aktif seksual. Aktif seksual memang kalau misalnya baru menikah tidak, tapi dalam rentang 2 tahun setelahnya itu sudah mulai di screening. Kemudian kalau normal bisa diulangi tiap 2 atau 3 tahun. Jadi tidak harus rutin 6 bulan atau 1 tahun. Tapi saya sendiri, Mbak Marsha, punya pandangan yang lebih detail lagi. Saya membagi pasangan itu pada yang saya sebut sebagai high risk couple maupun normal risk couple. High risk couple itu siapa? Apabila pasangan itu mempunyai risiko tinggi terpapar virus. Misalnya, maaf kalau ada pasangan yang pasangannya mempunyai mitra seksual lain. Atau misalnya pada pasangan di mana maaf wanitanya sudah sering keputihan berulang dan sebagainya. Atau pasangan yang salah satunya atau dua-duanya pernah menderita STD, Sexually Transmitted Diseases, jadi penyakit kelamin. Nah, pada pasangan seperti ini, saya pribadi mengelompokkan dalam high risk couple. Ini saya lebih pendekkan screeningnya. Jadi tidak 3 tahun, tapi 2 tahun atau 1 tahun. Tapi kalau yang normal risk couple, saya sebut sebagai pasangan SPSS. SPSS masih ingat alat untuk menghitung statistik, tapi di sini beda singkatannya, Mbak Marsha. Satu pasangan saling setia. Itu 3 tahun enggak apa-apa ya. Aman-aman aja. Siap, dokter. Jadi ya ada yang 3 tahun, 2 tahun, dan bahkan juga harus 1 tahun gitu ya, tergantung tadi ya, Dok. Oke. Kita ini sepertinya sudah habis ya slide-nya, Dok. Jadi sudah slide terakhir, cegah infeksi HPV sekarang, jangan tunggu nanti karena mengobati nanti akan jauh lebih mahal daripada mencegah, yaitu pencegahannya dengan melakukan vaksinasi rutin dan deteksi dini juga secara rutin ya, Dok. Oke.
Terima kasih dokter atas sesi presentasinya yang sangat luar biasa, mengedukasi kita semua juga. Semoga bermanfaat juga bagi para audiens yang stay tune terus nih menunggu sampai kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan kembali untuk yang belum tahu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung menuliskan pertanyaannya saja di kolom Q&A yang telah disediakan. Nanti dokter akan bahas satu persatu pertanyaan yang Anda berikan. Kapan lagi nih bisa bertanya langsung di talk show ini dengan Dokter Heru. Oke dokter, kita bisa mulai ya dok sesi Q&A-nya ya dok. Silakan Marsa. Ya, ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk dokter dari Tias. Siang dokter, mohon bertanya, kutil yang bukan bertempat di alat kelamin, misal di punggung, itu apakah penyebabnya virus HPV juga dok? Ya, jadi memang HPV yang non-onkogenik, HPV yang risiko rendah, yang low risk, itu bisa menginfeksi bukan hanya di genital, bukan hanya di alat kelamin, dan bisa di mungkin hampir seluruh tubuh ya. Saya punya pasien di mata, di pelupuk mata, kemudian juga di tangan, di tungkai dan sebagainya. Jadi bisa. Makanya kita sekarang ini ada vaksin HPV yang bivalen, yang isinya 2 virus, ada juga vaksin HPV yang quadrivalen. Yang quadrivalen itu berisi virus nomor 16 dan 18, ini untuk mencegah kanker serviks. Sedangkan yang nomor 6 dan 11, kuadri itu 4, jadi 16-18 untuk kanker serviks, sedangkan 6 dan 11 itu untuk kutil kelamin. Jadi bisa dua-duanya, tercegah untuk kankernya, tapi tercegah juga untuk yang ringan. Tapi saya harus share detailnya bahwa coverage perlindungan itu tidak 100%. Jadi kalau seseorang walaupun sudah mendapatkan vaksinasi, maka coverage-nya sekitar 80%. Kenapa? Karena virusnya nomornya banyak. Keluarganya banyak, tidak tercover semua. Walaupun ada cross protection, artinya virus nomor ini vaksinnya melindungi nomor yang lain, tapi tidak pernah 100%. Sehingga message-nya adalah walaupun sudah vaksin, tetap lakukan deteksi dini secara rutin. Itu yang terbaik. Memang begitu protokolnya. Oke dokter. Nah, untuk kutil kelamin ini juga sebenarnya di Indonesia kasusnya itu banyak ya dok ya berarti? Iya, tapi mungkin yang banyak merawat sejawat saya dari venerologi ya. Kalau saya dokter kandungan, khusus saja. Iya, betul sekali dok. Oke, jadi memang vaksinasi ini penting sekali ya dok, karena juga bisa mengcover penyakit-penyakit lainnya yang diakibatkan oleh penyakit HPV, virus HPV gitu ya. Karena yang kanker juga kan bukan kanker serviks doang. Tadi dokter bilang kankernya banyak yang high risk gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi dokter, pertanyaannya ini kan masa pandemi COVID-19 ya dok ya. Apakah kalau misalnya saya habis vaksinasi COVID-19 itu bisa melakukan vaksinasi HPV dok? Terima kasih dokter. Ya, jadi memang ada untuk safety, memang ketika kita misalnya ada 2 rencana vaksinasi untuk COVID-19, kemudian juga ada rencana vaksinasi untuk HPV, maka rentang waktu yang dianjurkan adalah minimal 4 minggu. Jadi 4 minggu itu rentang yang aman, terserah tidak harus mana yang duluan, tapi antara vaksin COVID maupun SPV mungkin dikasih rentang demikian, itu lebih aman. Jadi tapi tidak harus ditunda lama. Namun demikian, dalam rentang jarak waktu untuk HPV vaksin itu sebenarnya lebih fleksibel. Contohnya begini, orang wanita vaksin 2 kali, kemudian hamil. Nah, vaksin ketiga bisa diberikan setelah melahirkan, tidak harus mengulang. Nah, gitu. Dan itu efektivitasnya untuk menimbulkan imunitas juga sama-sama baiknya. Jadi demikian Mbak Marsha.
Oke, terima kasih dokter penjelasannya dan juga untuk kalau misal vaksinasi HPV dok, apakah ada after effect-nya gitu dok? Kan biasanya kalau kayak vaksinasi COVID itu kan langsung ada yang sakit gitu ya dok. Ya ini gimana dok? Tidak ya. Jadi saya bisa menyampaikan tidak. Memang ada beberapa di jurnal itu ada, misalnya ras, kemerahan, kemudian gatal dan sebagainya. Tapi dari pengalaman saya itu tidak terjadi, apalagi demam tidak terjadi. Kemudian pertanyaan ini penting karena itu sempat dibahas dan menjadi, katakanlah istilahnya zaman sekarang itu viral gitu ya, viral di masa-masa awal dari HPV, vaksinasi HPV. Ada yang misalnya menyebabkan alergi yang sampai berat. Kemudian ada suatu tanda kutip kayak isu menjadikan premature ovarian failure. Jadi apa itu? Kegagalan fungsi ovarium awal dini karena vaksin. Ternyata tidak. Jadi terkonfirmasi bahwa itu tidak. Oke, jadi juga sebenarnya ini kan vaksinnya juga udah dari lama gitu ya. Mungkin dok ini jadi memang aman sekali gitu ya. Kita tidak perlu khawatir lagi dan kalau misal pun ada efek biasanya juga nggak berasa, nggak terlalu parah gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut lagi ya dok. Ada pertanyaan dari Syaza, siang dokter. Mohon bertanya, di sekitar vagina saya pernah tumbuh abses dan itu sudah berulang sampai 3 kali. Apakah itu juga bisa jadi tanda-tanda dari kanker serviks, dok? Iya, jadi Ibu yang bertanya, begini, abses di vagina yang sering adalah Bartholin abses, abses kelenjar Bartholini. Jadi di vagina memang ada kelenjar dan itu bisa timbul kiste, bisa juga abses. Abses itu artinya apa? Abses itu karena infeksi dan infeksi itu menyebabkan kayak kantong yang berisi pus atau nanah. Nah, berarti memang ada kuman atau bakteri masuk. Tapi abses sendiri tidak berarti menyebabkan atau memberikan potensi yang lebih besar menjadi prakanker atau kanker. Namun demikian, begini cara berpikirnya. Kalau seorang wanita, misalnya higienanya baik, kemudian tentunya pasangannya, maaf harus membahas tentang pasangannya, juga bersih dan sebagainya, kemungkinan timbul abses itu kelihatannya kecil gitu. Jadi mungkin harus dicek ulang apakah sanitasinya, higiene sanitasinya baik. Maaf, cara ceboknya betul, harus dari belakang, tidak dari belakang ke depan. Dan juga harus berpikir begini, kalau ada risiko sudah terjadi adanya kuman masuk, berarti ada risiko juga mungkin virus numpang di situ. Kan begitu. Jadi kan ini wajar aja, logis saja. Sehingga kalau hal seperti ini tentunya lebih hati-hati. Hati-hati, caranya adalah sederhana aja, lakukan deteksi dini. Kalau abses berulang sebenarnya memang harus dicek, kelenjar Bartholin itu harus diambil sampai ke kantongnya. Kalau hanya diinsisi, dikeluarkan nanahnya, dia cenderung berulang. Tapi kalau diambil keseluruhan dengan kantongnya, tidak akan berulang lagi. Demikian Mbak Marsha. Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Dan ini kita ambil satu pertanyaan terakhir ya dok. Kita nggak berasa waktunya sudah hampir habis, tapi boleh ya dok satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya, selamat siang dokter, izin bertanya, jika sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, apakah perlu di booster lagi dok? Terima kasih dokter. Ya, jadi protokol sekarang itu didasarkan pada penelitian. Penelitian itu sudah dilakukan sejak awal dan diikuti secara prospektif. Prospektif itu mengalir ke depan diikuti. Dan itu protokol itu, penelitian itu sudah berusia sampai sekarang mungkin sekitar 11-12 tahun. Dan dicek kadar imunoglobulinnya cukup.
dengan suntikan 2 kali pada usia di bawah 14 tahun atau 3 kali setelah usia di atas 15 tahun atau sudah aktif seksual. Sehingga tidak ada protokol untuk booster lanjutan. Itu datanya Mbak Marsha. Saya baca ini di Mbak Marsha. Apa bisa saya menonton ulang di channel YouTube-nya Dr. Heru? Saya ada channel YouTube Mbak Marsha. Jadi namanya Dr. Jan Daily. Jadi nama saya Heru Trianto. Oke. Panggilan saya adalah Yan. YouTube-nya. Oke, bisa ya Dok ya di subscribe YouTube-nya dokter ya di apa Dok namanya Dr. Yan ya Dok ya? Dr. Jan Daily ya. Oke, terima kasih dokter. Sebelumnya dengan berakhirnya sesi diskusi tanya jawab yang terakhir tadi, berarti kita sudah berakhir ya sesi diskusi tanya jawabnya. Namun jangan khawatir, semoga kita bisa bertemu lagi nih ya di talk show berikutnya. Nah dokter, sebelum ditutup, dokter bisa memberikan closing statement-nya untuk kita semua, dokter silakan. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih kita sudah difasilitasi untuk melakukan sharing tentang pengetahuan. Semoga bermanfaat. Message pertama adalah selalu peduli terhadap kesehatan, lakukan deteksi dini secara berkala, karena yang penting adalah ketika kita menemukan satu situasi prakanker, itu sebenarnya sudah menyelamatkan satu keluarga. Karena kalau seorang wanita sakit, yang terimbas bukan hanya wanita itu, tapi seluruh keluarga, putranya, suaminya, temannya, lingkungan kerja, dan sebagainya. Yang kedua, sekarang ini sudah ada vaksin yang terbukti efektif, sehingga kita tentunya peduli dan itu bisa dimanfaatkan untuk perlindungan kita. Jadi kombinasi antara perubahan lifestyle, edukasi yang baik, kemudian vaksinasi dan deteksi dini itu poin-poin yang penting untuk menurunkan angka kejadian dari kanker serviks. Demikian Mbak Marsha, terima kasih. Terima kasih kembali dokter, dan juga saya ingin menarik garis kesimpulan bahwa kanker serviks merupakan penyakit yang berbahaya karena di Indonesia sendiri telah menyebabkan kematian 2 wanita setiap jamnya menurut data dari Globacare tahun 2018. Selain itu, virus HPV juga bisa menyerang siapa saja, tidak mengenal gender juga usia. Untuk itu, melakukan vaksinasi merupakan langkah terbaik untuk kita melindungi diri kita dan keluarga tercinta kita dari bahaya virus-virus HPV, termasuk salah satunya yang paling berbahaya yaitu kanker serviks. Akhir kata, saya Marsha bersama dengan Dr. Heru mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan juga sampai berjumpa di sesi talk show berikutnya. Terima kasih sekali lagi kepada Rumah Sakit Onkologi Solo yang telah menyelenggarakan acara talk show yang sangat luar biasa di siang hari ini. Stay healthy dan stay safe. Sampai jumpa. Selamat siang semuanya. Terima kasih dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih ya dok. Terima kasih Mbak Marsha, sukses ya, salam buat semua ya. Terima kasih Dr. Heru, Mbak Marsha. Ini link apa?